Kelas 5 SD. Kalau kemarin di Jawa sekolah juga ya? Sekolah di Jawa, terus pindah lagi. Dari sini pindah ke Jawa. Apa? SMP? SMP. SMP kelas berapa, Mbak? Kelas 2. Kelas 2. Kelas 3. Lahan dari petani kita itu juga menjadi lahan percontohan untuk teman-teman di luaran sana. Menurut Mas Pandi bagaimana? Baik sahabat Madrim, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputar pedesaan, pertanian dan juga pembangunan di Desa Transmigrasi UPT Sunggur, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, Indonesia. Dan saat ini saya berada di depan rumah Mas Pandi yang kemarin alhamdulillah ini setelah diperbaiki jembatannya ya. Walaupun menggunakan alat atau bahan seadanya, ini jembatannya sudah bagus dan dilewati. Ini sudah bisa ya teman-teman. Kemudian di samping rumah Pak Pandi ini, di situ ada rumahnya beliau, Bapak Duta Raharjo, petani kita, petani transmigrasi asal kota Purworejo, yang saat sekarang beliau sedang mengerumati atau membersihkan ya, mengelola lahan yang ada di belakang sana, yaitu lahan pinjam pakai. Kemudian di sini saya mau menjumpai salah satu narasumber Pak Pandi asal kota Wonosobo, yang kemarin juga sepertinya ini jembatannya sudah diperbaiki. Kenapa diperbaiki ya kawan-kawan? Karena ini bukan salah satu alasan, tapi merupakan salah satu bahasa cinta kepada sang istrinya ya, karena beberapa hari kemudian istrinya baru ke sini. Artinya dari Jawa datang lagi ke sini karena memang di Jawa sudah agak lumayan lama, dan juga mungkin sudah keperluan yang di Jawa itu mungkin sudah terselesaikan dengan baik. Nah, kemudian ini sekeliling rumahnya ini, rumahnya rayapen ini kawan-kawan. Dan pada sore hari ini bagaimana kabarnya Pak Pandi? Salaman Bro Sita. Salaman, sehat kah? Alhamdulillah sehat Bang. Bagaimana setelah kedatangan beliau istrinya Mas Pandi ke sini? Seneng banget. Bahagia atau bagaimana? Seneng banget, rasanya rumahnya terasa rame lagi begitu. Kembali hidup seperti yang beberapa bulan yang lalu. Wes, luar biasa ya gitu. Terus aktivitas hari-hari apa ini Mas Pandi? Ini karena kemarin saya sempat mabuk laut, darat dan udara ya. Oh, sudah minum antimo belum? Oh sudah. Jadi baru aja jegengeng, tapi ini giginya masih cenut-cenut. Jadi karena tadi pagi hujannya agak lama ya, jadi sempat belum turun lahan kawan-kawan. Oh begitu. Karena istrinya baru datang, jadi turun lahannya nanti-nanti ya kawan-kawan. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang lebih penting lagi daripada pekerjaan di lahan. Bukan begitu Mas Pandi? Betul sih kayaknya. Terus ini tadi saya melihat teman-teman sudah pada kesini belum? Oh ada nganu kah? Boleh diperkenalkan, kemarin ada yang ingin tahu istrinya Mas Pandi itu orang dari mana, boleh diperkenalkan kah? Di mana sekarang? Ada tuh di rumah itu, samperin aja tuh. Piano Rapatia. Rapatia lah ya. Nah, jadi kita kesini kawan-kawan. Masya Allah. Ini boyau digesek nih papan satu-satu, papan dari hutan sana gesek sendiri dipasang. Loh, iya. Rumah kayak gini nggak dibiarin aja ini. Assalamualaikum. Nggak punya singso ya Bang? Siapa yang di rumah? Bolehkah saya berteman ke situ? Katanya istri Mas Pandi ke sini. Jadi ada yang ingin berkenalan mungkin. Dan juga kemarin ada yang belum tahu. Nah, jadi inilah istrinya Mas Pandi. Gimana kabarnya Mbak? Sehat. Berapa di Jawa? Berapa hari? Setengah tahun. Setengah tahun ya. Ini ada juga Wonosobo, bertemu Wonosobo. Istrinya Pak Somad ya. Pak Somadnya di mana? Di rumah. Duduk nyantai sore-sore ya. Berarti kesini lagi sama anak-anak jenengan? Sama, nggak usah bahasa Indonesia aja biar bisa dipahami orang-orang. Iya. Sama anak-anak.
Oh, ini anaknya ya. Wis, siapa namanya? Ata Om. Nah, mainannya bagus-bagus sekali ya. Itu bawa dari Jawa atau bagaimana? Ya, ini sisa dulu. Nah, teman-teman, jadi yang belum tahu ini anak yang nomor 2 ya kayaknya ya. Halo Ata, namanya Ata. Halo. Terus kalau yang nomor 1 udah sekolah Mbak ya? Sudah. Kelas 5 SD. Berarti mau melanjutkan sekolah di sini. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kalau kemarin di Jawa sekolah juga ya? Sekolah. Sekolah di Jawa terus pindah lagi ke sini. Dari sini pindah ke Jawa, Dari sini pindah ke Jawa. dari Jawa pindah lagi ke sini. Pindah. Di Jawa berapa bulan kemarin? Dari semester kedua ya. Berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Nah, kemarin juga ada yang Bulannya. tanya kalau istrinya Mas Pandi itu Wonosobonya mana kayak gitu. Biasanya waktu mana? Terus kabupatennya Wonosobo. Desanya apa itu di sana? Desa Salem. Salam. Salam. Apa satu desa kah sama ini? Satu desa ya? Kok Mojo Tengah. Kok kelihatan putih-putih sekali ini orang-orang pada dari Jawa ya? Ini juga Saya nggak dari Jawa. tapi putih juga ini. Nah, itu Ata ya. Kalau itu yang di belakang anaknya Pak Somad. 2 juga anaknya ya, tapi perempuan semua ya. Yang satu di mana? Keluar di Tanjung. Sekolah ya. Sekolah apa? SMP? SMP. SMP kelas berapa, Mbak? Kelas 2. Kelas 2. Berarti enggak pernah pulang ke sini atau gimana? Enggak, cuma pas libur aja pulang. Oh, gitu. Jauh. Iya ya. Jalannya kalau Jalannya rusak ya. Bukannya jelek tapi rusak. Kadang dilewati sulit dilewati. Nah, ini. Kok sudah besar kamu? Ya, Dek. Namanya siapa? Oke lah, mbak-mbak, ibu-ibu yang gesit, irit dan lincah. Terima kasih banyak ya. sama-sama. Mudah-mudahan di sini betah, nanti bisa nyekolahin anaknya ke depannya. Amin. Dan bisa meraih cita-cita yang diinginkan. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Kembali kita akan mengeksplor melihat-lihat tanaman yang ada di sini. Nah, ini tanaman salah satu penghasilannya Pak Pandi ya. Jadi ada apa ini namanya, lengkuas kayaknya ini. Lengkuas sama tanaman-tanaman serai, juga tanaman-tanaman yang lainnya. Dan yang sering dipanen di sini itu tanaman singkong ya teman-teman. Tanaman singkong sama kayaknya serai juga sering dipanen ini sahabat. Ini kok tempatnya kayak kayak di kuburan ini ya. Ini apa ini kayak gini nih? Rupanya sedang diapakan ini ya teman-teman. Kenapa itu? Rayapen. Soalnya sih tanahnya gambut, jadi ada rayapnya mungkin atau bagaimana ya? Gambutnya terlalu dalam mungkin ya. Apanya terlalu dalam? Gambutnya. Oh, kayak gitu. Mau kemana? Iya. Ini yang sudah masuk sekolah ya. Kelas berapa, Dek? Kamu, Dek? Ini kakaknya kelas berapa? 5 SD ya. Mandinya di mana? Oh, mandinya di situ. Itu airnya kotor loh. Apa di depan sana? Oh, jadi mandinya di sini, teman. Sama ya kayak di tempatku juga mandinya di sini. Mas Pandi, bagaimana kedepannya ini nanti lahan panjenengan mau ditanamin apa atau mau dibersihkan bagaimana? Ya ini rencana udah persiapan kan, udah tersemprot. Tinggal kita nunggu kering dan babat-babat juga. Enggak babat-babat sih, cuman sedikit tok sih yang buat babat.
tinggal menata gulutan kembali begitu. Oh, Kalau mau untuk digut- tanaman rencana tanaman mau digut sekarang kembali. mau digulut dan sekarang belum ada rencana untuk tanam apa, intinya tetap mau saya olah kembali. Olah kembali supaya nanti bisa diharapkan hasilnya banyak. Betul. Mungkin seperti itu ya. Kalau tanaman laos ini yang di sini udah waktunya panen belum ini Mas? Sudah, sebenarnya sudah waktunya panen. Heeh. Itu nanti juga mau ada yang sudah minta, intinya tengkulak sudah minta. Kalau sekarang berapa harga laos per kilonya? Wah, sekarang turun Bang, Turun ya? turun lagi sekitar 6 ribuan lah kalau nggak salah. 6.000 berarti ya masih tetap harga standar kah? Itu udah di bawah, biasanya kan 8.000. Biasanya 8.000. Biasanya 8.000. 6.000. Tapi kalau harga 6.000 kan belum anu buat ya. Belum begitu apa namanya istilahnya. Ya istilahnya masih bisa lah. Kalau bahasa di daerahku itu anjlok, iya kah? Belum terlalu anjlok. Nah, biasanya kan harga-harga kentang anjlok kayak gitu. Padahal dari harga 10.000, 8.000 itu dibilangnya sudah anjlok. Sudah anjlok. Ya karena memang petani itu di mana-mana, ya nggak di Jawa, nggak di sini, memang apa ya. Jadi mau menjual pun harus disesuaikan dengan apa syarat pertama ya. Iya, Istilahnya modal betul, pertama. modal pertama. Kalau tidak dihitung-hitung seperti itu nanti istilahnya kayak rugi-rugi nggak jelas gitu ya. Istilahnya kita kalkulasikan dengan modal awal begitulah. Seperti itu ya. Apalagi kalau jenis tanaman-tanaman yang memang kita harus sering ganti-ganti kayak lombok, kayak kacang panjang, kayak buncis, itu kan tanaman tidak selamanya ibaratnya. Oh, seperti Tetap itu kita ya. ibaratkan kita selesai itu, habis itu kita tanam lagi. Kita harus kalkulasi modal dulu Bang. Begitu. Seperti itu ya. Jadi harus misalkan modalnya berangkatnya berapa, terus nanti untuk apa kembalinya berapa gitu ya. Betul, seperti memang itu. dikalkulasi ya. Kalau untuk tanam-tanam kayak cabai itu di sini harus memang digulut-gulut dulu kah atau bagaimana? Iya, memang harus kita tata sedemikian mungkin untuk menjadikan tanaman cabai, karena tanaman cabai itu ya gimana ya, terlalu acap tidak mau, terlalu kering juga tidak mau di sini. Gitu ya. Maunya tuh tanah yang nggak terlalu tinggi tapi dia agak lembab gitu. Oh, Usahanya seperti itu. Bisa. Jadi harus disesuaikan gitu harus antara yang mau disesuaikan. ditanam dengan yang mau ditanami. Yang mau ditanam dengan yang mau ditanami. Gimana itu? Ya pokoknya Ya, kayak gitulah. pokoknya seperti itulah. Nah, terus ini rumahnya kok sepertinya kan di sini ndep di depan tinggi ya? Ini Iya, bagaimana karena ini loh, ini kan diinjak tuh kan tuh. Diinjak aja gitu sudah ya. ambles sendiri. Ngesek ya? Iya. Apa karena istrinya datang rumahnya ngeyek ya? Mungkin seperti itu sebagian juga, Bang. Kira-kira Bercanda ya, seperti itu kawan-kawan. juga. Nah, ini salah satu yang dimakan rayap itu yang seperti ini nih. Tapi itu sudah dibeli, Ini Bang. kayu apa sih kok? Bungun. Walah. Amoh banget itu. Sudah jadi tanah ya. Nah, jadi halamannya seperti ini ya. Ini bersih. Sebetulnya lahan Mas Pandi itu bagus di sana kawan-kawan. Cuman itu tadi karena ini di sini kan lahannya tanahnya tanah gambut. Jadi nggak bisa terus-menerus diserang untuk ditanami. Karena biasanya kalau tanah gambut itu yang belum tahu pengelolaannya itu tanam satu kali, Dua tiga kali itu sudah tidak produktif. mau. Artinya yang sekarang misalkan tanaman pertama pendapatan 10 kilo, nanti tanaman kedua sudah paling-paling 7 sampai 8 sampai 6 sampai 7 kilo gitu ya. Ya, sebetulnya menurut Berkurang. pengalaman saya yang sudah itu kalau Berkurang. 2-3 kali masih bisa mengimbangi maksudnya. Oh, Tapi seperti kalau itu. keempat kelimanya kalau kita tidak main maksudnya main bat-bat pupuknya, itu memang tidak ada kemajuan begitu, sudah menurun begitu. Mas Pandi pernahkah untuk mengelola lahan gambut ini membuat istilahnya apa ya, kayak apa sih yang bisa di situ disatu padukan dengan tanah gambut, contoh kayak pupuk POC misalnya itu pernahkah membuat atau bagaimana? Pernah membuat itu, saya menggunakan tai ayam. Kokohe, kotoran hewan. Iya. Seperti itu masih ada tuh di bawah kolong, itu masih ada. Oh, masih ada. Masih ada. Dan itu nanti kalau sudah Hasilnya
hasilnya seperti apa, Mas? Hasilnya dia mengurangi kimia, tapi tetap menahan kesuburan tanah gambut. Oh, seperti itu ya. Karena kalau kita terlalu forte dengan Pengikat kimia, ya. tidak kayak terlalu banyak kimia tuh kayak mau mati tanahnya begitu. Oh, seperti itu ya. Istilahnya kita tanami tumbuhan itu menjadi hidup segan tapi tak mau. Dia Hidup tetap segan, tumbuh tapi mati tak mau. hidup segan mati tak mau. Walaupun kita sortir pakai kimia, itu tetap segitu, nggak mau dia gitu naik. ya. Makanya ya terima kasih kepada saran-saran dari para teman-teman, para kawan-kawanku, yang artinya tanah gambut itu memang perlu POC, pupuk organik cair. pupuk organik cair atau dan sejenisnya. Yang penting kimia kita harus hentikan dulu, karena tanah ini memang sedang proses menghumus lagi atau bikin humus lagi begitu. Iya, jadi mungkin perlu kimia tapi tidak bisa terus menerus menggunakan kimia seperti itu, karena mengakibatkan tanah itu menjadi mati ya. Menurut catatan buku Tatang Sutarma, buku dari tim Rewarewo itu yang sudah sih kimia itu hanya pendongkrak saja sementara. Kalau khusus di tanah gambut loh ya, dongkrak artinya itu untuk pancingan aja, untuk pancingan saja supaya dia tumbuh dulu. Nanti selanjutnya kita memakai pupuk kandang kah atau POC yang lain begitu ya. Baik Mas Pandi, juga ini ada salah satu, ya bukan salah satu ya, beberapa teman-teman di luaran sana itu, ada beberapa teman-teman kita di luaran sana itu memberi saran memberi saran untuk kita, tim kami, tim Rewarewo itu ada yang bagaimana kalau tim Rewarewo itu mempunyai salah satu lahan seperti itu ya, lahan untuk nanti dijadikan percontohan. Jadi selain di situ kita punya hasil dari lahan dari petani kita, itu juga menjadi lahan percontohan untuk teman-teman di luaran sana. Menurut Mas Pandi bagaimana? Kalau menurut tentang saya hal itu sih bagus ya. Terima kasih atas sarannya ya. Ini saran yang sangat bagus, saya terima. Tapi di sini kan kalau untuk tim kami ini kan terkendala dengan modal. Terus terang ini Bang, terkendala buat modal, karena untuk kita membuka lahan baru, untuk tanaman baru, kita memang butuh tenaga. Kalaupun kita belum ada modal, kita tenaga untuk bukanya bisa. Tapi kalau untuk yang lain-lain, mohon maaf teman-teman, ini kayak kita bibit kan kita harus mencari, yang artinya beli terus terang. Baik Mas Pandi, artinya panjenengan itu setuju ya dengan saran dari teman-teman yang di luaran sana, setuju. Nah kemudian bagaimana kalau nantinya lahan Mas Pandi ini yang akan kita jadikan penghasilan atau rombongan kita dari tim Rewarewo untuk dikelola, itu bagaimana menurut Mas Terima Pandi? kasih, saya malah setuju banget loh. Kalau memang nanti dari tim kami setuju, kita lanjut aja. Kita lanjut, yang artinya saya perbolehkan, betul-betul perbolehkan. Cuman ya itu tadi, kembalinya kita berbicara tentang modal, anggaran lagi ya, tentang modal. Nanti gini aja ya, mungkin kalau kita memang sudah berniat, karena di situ ada kemauan, pasti di situ ada jalan kan. Betul. Nah seperti itu, nanti tetap kita jalankan sebagaimana mestinya, sesuai kemampuan dan kriteria kita masing-masing. Nanti tetap kita jalankan untuk hal tersebut, supaya nanti bagusnya kita itu memang harus punya itu, jadi punya punya ladang uang, maksudnya kayak gitu. Iya, betul, jadi betul. Saya pribadi pun sangat setuju sekali. Nanti tinggal kita berembuk sama tim-tim yang lain, kita buka pelan-pelan, entah itu nantinya lahan jenengan atau lahan siapapun. Nanti yang penting intinya kita punya modal dulu. Modalnya berani, betul. Modal berani, modal nekat. Tapi walaupun nekat ya tentunya harus ada pundi-pundi. Ya intinya duit ya teman-teman. Dukungan. Tapi pelan-pelan nanti insya Allah
ya kita nanti akan apa namanya bahwasannya dengan kata-kata lain itu iuran lah, nggak apa-apa. Paling kan modalnya nanti kan parang sama rit sama pacul, tapi ya perut juga harus dipikirkan. Betul. Baik Mas Pandinata, terima kasih banyak atas apa namanya ini obrolannya di sore hari ini. Sudah terlalu banyak ngobrol. Mudah-mudahan nanti kita tim Rewarewo juga apa namanya kedepannya mempunyai keinginan seperti yang disarankan oleh teman-teman di luar sana bisa tercapai dan terwujud adanya. Amin. Terima kasih banyak ya. Nanti kita ngobrol lagi. Baik sahabat, jadi itulah tadi cerita kita di sore hari ini apa namanya tentang rumah Mas Pandi atau tentang lahan Mas Pandi. Jumpa dan ketemu lagi nanti di video-video Madrim berikutnya atau di episode yang akan datang. Dan dari saya apabila ada salah kata salah ngomong, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan pantun mobil taufik melintas di darat, petani sumur kita benahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.